Balawi mengajak kita berdiskursus tentang Fakih Muqaddam agar orang-orang terjebak bahwa Fakih Muqaddam pernah ada dalam dunia, padahal dia tidak pernah ada dalam dunia. Dia tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan dan dia tidak pernah punya ayah seorang manusia. Tidak ada. Siapa yang dapat membuktikan? Silakan bawa dalilnya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wakulu dan dari, wakulu tap tabari, tap tabi tap tabi 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 tap. Wakulu dandang, wakulu dandang, wakulu dandang. Salah satu dari obrolan bapak-bapak tengah malam ini ya banyak bapak-bapak yang hadir. Ya kita sebut bapak-bapak, mereka ini kan udah tua-tua, udah punya anak ya, bapak-bapak lah ya. Bapak itu kalau bahasa Arabnya kan sayyid ya. Tuan bapak kan sayyid, bahasa Arabnya kan begitu. Jadi kalau orang Arab manggil bapak itu sayyid biasanya. Bapak maksud kita kan tuan ya. Bukan bapak orang tua kandung, bukan. Jadi sir lah kalau bahasa Inggrisnya. Sir apa sir gitu ya. Jadi memastikan sekali kalau Fakih Muqaddam itu tidak ada. Sebetulnya Kiai Imad itu sudah berkali-kali berkata begitu. Bahkan ketika heboh kafir yang mengatakan Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu kan mengatakan kalau Fakih Muqaddam nggak kafir karena nggak ada orangnya. Nah itu sudah waras kalau begitu ya. Artinya konsisten. Tapi pengikutnya ini yang aneh gitu. Pengikutnya itu masih asik-asik aja membuli gitu. Fakih Muqaddam Mi'raj 70 kali. Ada yang kambingnya Fakih Muqaddam. Lah bagaimana sih bapak-bapak ini? Coba dengerin tuh ya. Imamnya saja mengatakan Fakih Muqaddam itu tidak ada. Tidak pernah dilahirkan oleh perempuan. Tidak pernah ada bapaknya laki-laki. Artinya tidak pernah ada gitu. Sekarang bayangkan, mungkinkah ada sebuah perilaku dilakukan oleh orang yang tidak ada? Ya waras saja Pak. Kalau kita tarik kepada kajian-kajian yang dalam akidah ada hal semacam ini. Misalnya tentang jauhar dan arot ya. Jauhar itu barangnya, arot itu eksternalnya. Jadi jauhar itu zatiahnya, materinya. Arot itu bisa sifat, bisa perilaku. Tidak mungkin ada arot kalau tidak ada jauhar. Seperti contohnya misalnya warna gitulah ya. Kamu tidak akan pernah menjumpai warna merah kecuali ada barang yang berwarna merah. Misalnya tembok berwarna merah. Kamu bisa melihat warna merah karena ada temboknya. Kalau nggak ada tembok, kamu nggak bisa melihat warna merah itu. Nanti kamu bilang, kan kita bisa lihat cat itu. Cat merah. Iya Pak, cat merah itu terdiri dari dua bagian Pak. Yang pertama cairan catnya, yang kedua warna merahnya. Karena cairan cat nggak hanya merah Pak. Jadi tetap itu terdiri dari jauhar dan arot. Terdiri dari materi dan sifat eksternal. Begitu juga perilaku. Misalnya ada pembunuhan. Itu mesti ada yang membunuh. Baru disebut ada pembunuhan. Bahkan harus ada korbannya yang dibunuh. Begitu ya. Tidak bisa ada pembunuhan, nggak ada yang membunuh. Nggak ada yang dibunuh. Atau ada yang dibunuh, nggak ada yang membunuh. Nah itu bukan pembunuhan, itu mati namanya itu. Jadi kira-kira begitu ya. Nggak usah berat-berat ya. Jadi kalau sudah sepakat tidak ada Fakih Muqaddam, maka tidak pernah ada cerita Mi'raj 70 kali itu. Ya, jadi begitu ya. Ya kita maklumilah logika mereka ini ya. Kenapa dikatakan tidak ada? Ya, karena katanya manuskripnya itu manuskrip palsu itu. Jauharatus Syafab itu karya Al-Khatib itu palsu katanya itu. Jadi koresponden antara Fakih Muqaddam dan gurunya Sa'duddin Ad-Dhafari itu palsu itu tidak pernah ada. Nah, lucunya sesuatu yang dianggap palsu itu ketika ingin menafikan nasabnya, ketika ingin mengatakan Balawi ini keturunan orang tidak jelas gitu, nggak ketahuan siapa leluhurnya, sehingga tokohnya fiktif, berarti dianggap tidak benar, dianggap palsu, dianggap manuskrip itu ya adalah manuskrip palsu, karangan gitu. Tapi ketika mau membuli, ya, dianggap itu beneran, sehingga dibuli. Kenapa? Karena muncul narasi Mi'raj 70 kali kan dari situ Pak. Jadi kan lucu ya. Giliran mau nyerang dianggap asli, tapi di giliran mau nyerang nasabnya ya, giliran mau ngebully maksudnya, mau mendeskripsikan keanehan lah, apalah, kuropat lah, dianggap asli.
Ketika mau nyerang nasabnya, dianggap palsu. Jadi satu manuskrip bisa berstatus asli dan palsu. Wah, ini nggak waras ini. Kalau kamu sudah bilang itu palsu, berarti isinya juga palsu, Pak. Atau jangan-jangan itu manuskripnya palsu tapi isinya asli. Tambah gila itu. Gila ya. Memang Arjununu Fununu, orang gila itu bermacam-macam ya. Termasuk salah satunya gila ketapel. Ini mirip-mirip gila ketapel. Pokoknya bicara apapun Balawi palsu aja pokoknya. Mau ngomong apa aja Balawi palsu aja ujung-ujungnya kan. Jadi ya apa sih yang perlu ditanggapi? Ya gitu-gitu aja ya. Jadi meluruskan cara berpikir. Makanya sering saya bilang nggak usah jauh-jauh bicara nasab lah dulu. Dicek-cek dulu cara berpikirnya sesuai nggak gitu. Kalau berpikirnya aja aneh-aneh kan repot nanti. Katanya manuskripnya palsu tapi isinya dianggap bener sehingga dibully. Ya kalau misalnya sudah tahu itu palsu, sudah tahu itu nggak bener, terus bulian kamu itu berbasis apa? Berbasis sesuatu yang fiktif. Nah kan aneh, Pak. Sesuatu yang tidak pernah ada, karena mau ngebully kamu anggap ada. Tapi ketika kamu dipaksa menganggap ada, tidak terima. Karena itu berarti Ba'alawi nasabnya, fakih muqaddamnya itu berarti tidak fiktif. Maka repot kalau begitu, Pak. Itulah ya kenyataannya seperti itu. Jadi kelompok sebelah ini wallahu a'lam ya. Sebetulnya ya kalau kita lihat progresnya itu ya gitu-gitu aja ya. Udah lesu kayaknya sekarang, udah mulai kumpul-kumpul lagi, udah mulai ngobrol-ngobrol lagi, itu mungkin karena udah lesu gitu. Karena segala daya upaya kayaknya gagal kayaknya ya. Mengajukan ke MK nggak ada kabar lagi. Masih ingat nggak ketika mengajukan rekomendasi kepada MUI, kepada Prabowo? Boro-boro didengar, Pak. Nggak ada cerita itu, nggak ada kabar itu. Menggugat kewarganegaraannya, nggak ada kabar lagi. Gugat tanahnya sekarang nggak ada kabar lagi. Ya gimana lagi, malah main setan-setanan. Jadi mungkin jangan-jangan ya, saya curiga jangan-jangan kiai-kiai itu sudah pada diam ya karena dianggapnya apaan sih ini. Jadi ini menjadi bulian YouTuber aja pada akhirnya ya. Sama dengan Salafi Wahabi itu mungkin. Kiai-kiai besar itu udah nggak pernah nanggapi lagi, mungkin kan apaan sih orang-orang begitu. Kalau masih ada yang ikut yang tolol, mungkin begitu maksudnya ya. Artinya bukan salah mereka. Sama dengan tai kucing, udah jelas-jelas tai kucing, udah bau juga, bahkan kelihatan kucingnya baru berak, masih aja kamu anggap coklat dimakan. Ya siapa yang salah? Ya, yang makan kan. Nggak ada yang nipu, tertipu dengan dirinya sendiri gitu. Mungkin dipikirnya begitu. Artinya ya ngapain sih ditanggapin, ngapain sih dibantah? Nggak usah dibantah juga, kalau waras orang juga nggak akan ikut. Kalau masih ada yang ikut ya nggak waras. Mungkin begitu pemikirannya, sehingga didiemin aja. Udah nggak pernah lagi kan kita dengar ada kiai-kiai besar itu bicara tentang ini, tentang Ba'alawi, cucu Nabi apa bukan, udah nggak ada lagi. PBNU juga udah nggak ada lagi. Udah malas mungkin ya. Sudah habis kayunya ya. Makanya kita sebagai YouTuber kasihan, kita kasih aja kayu terus ya, biar bakar. Ya gitu lucu-lucuan lah ya. Allahumma